Khilafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa walidaikum wa masyaikhina wa masyaikikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Saya ulang-ulang Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah aba'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani Allah berkenan mengangkat derajat kita pada derajat untuk dekat kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah haturkan keberkahan bagi kita, rezeki kita, anak-anak kita, kebahagiaan terjadi pula pada handai tolan kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, dan lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan ujian-ujian yang berat terasa ringan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qala fi kitabihi Al-Gunyah, dalam kitab Al-Gunyah, azkuruni azkurukum, firman Allah, azkuruni azkurukum, ingatlah kepadaku, azkurukum, aku akan ingat kepadamu. Ai lil makna azkuruni bitansuli, azkurukum bitafdili, ingatlah kepadaku, ujar Tuhan, azkuruni bitansuli, dengan memotong, dengan putus. Maksudnya putus dengan dunia, ya kah? Mengingat Allah itu, waktu mengingat Allah itu putus dulu dengan dunia, yang ada perhatian kita kepada Allah aja wa jalla. Maka azkurukum bitabdil, nanti Allah akan memberikan kepadamu kelebihan-kelebihan karunia-Nya. Nah, kenapa tebulik terus? Biasa kan ada pernah tebulik. Nah, jadi ingatkan, bila ingin mendapat kelebihan, fadilat dari Allah, karamat dari Allah, belajar memutuskan dengan kehidupan alam semesta ini. Nah, yang ada hanyalah, yang diingat hanyalah Allah aja wala. Hutang, hutangmu berapa, hutangmu, sudah lupakan dulu hutang, ya kah? Ini sedang mengingat Allah, ya kah? Anak kamu tuh bungol banget, sudah lupakan soal anak bungol atau pintar. Sekarang saat ini kita mengingat Allah, ingat Allah. Wah, asik zikir dengan jauh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Sambil ngetek tasbih. Ya, Pak. Nah, di rumah banyaklah tasbih sudah. Nah, cuma banyak tasbih tapi diketek kada. Nasib juga. Ailil mana fi kitabih Imam Qushairi berkata, lafzul al-jam'u wal farqu, dikenallah dalam kalangan ulama namanya al-jam'u wal farqu. Nah, apa itu al-jam'u wal farqu? Haja'atna awalahum fil jam'i wal farqi li'annahu min suhudil af'al. Inilah tentang orang bisa memandang tentang af'al perbuatan Allah Azza wa Jalla. Faman ashhadahul haqqa subhanahu wa ta'ala af'alahu min ta'atihi wa mukhalafatahu fahuwa abdun biwasfil tafriqah. Yang disebut dengan al-farqu itu ialah bila seseorang memandang Tuhannya Azza wa Jalla tentang perbuatannya, min ta'atihi dari ketaatannya, dan yang bersinggungan dengan sifat-sifat daripada perbuatan yang menyalahi, maka disebut itu ialah al-farqu. Begini,
Pada saat kita berusaha berdagang, berjualan iyalah, jualan pentol, bekerja di suatu tempat, kita sambil mengingat Allah. Terkadang kita lupa sebentar waktu tentang jualan kita, ya lah, berapa cocok orang mau ambil lah nih pentol itu, lupa kita karena kita sedang ada konsentrasi di hati mengingat Allah, ya lah. Itu namanya tafrikah, itu namanya al-farqu. Itu kebaikan seorang hamba itu dia masih melekat di hatinya meskipun dunia yang dihadapinya hatinya masih kepada Allah aja. Itu namanya tafrikah, itu namanya al-farqu. Hatinya bisa memisahkan keadaan Allah dan dunia. Al-farqu itu namanya. Dia ingin bersuhud memandang tentang kebaikan Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Banyak pinanya nah orang mencucuk pentol. Alhamdulillah, makasih ya Allah, makasih ya Allah. Lupa menghitung pentol orang berapa nih cucukan. Pas nang memakannya paloy. Berapa tadi itu aja paman? No, 5 aja. Padahal 10 paloy. Nah, iyalah. Tanda apa? Nggak apa-apa itu terjadi. Allah akan mengganti lebih banyak lagi daripada itu. Nah, jadi nanti jangan kecewa peristiwa seperti itu namanya al-farqu. Hati bisa memecah itu. Allah akan mengganti semua kerugian-kerugianmu yang secara zahir mungkin terjadi pada dirimu. Di dalam sebuah kisah, nah saya mengisahkan dalam kitab Nawadir juga, tadi kitab Imam Qusairi Nawadir, diringkas saja nih. Terlalu panjang bilang bingung juga lah. Yang satunya adalah al-jam'u. Al-jam'u itu ialah di sini sebutkan wa man ashhadahul haqqu subhanahu wa ta'ala ma yuliyuhu min af'ali nafsihi subhanahu wa ta'ala bahwa abdun bisahidil jam'i, yaitu seorang yang bisa menggabungkan bahwa keberuntungannya selama ini berjualan pentol bukan karena kehebatan dirinya, tapi dia menyadari betul karena bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Itu namanya al-jam'u. Jadi al-farqu dan jam'u itu harus ada pada diri seorang soleh, orang yang dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak itu, maka tidak akan terjadi padanya. Maka segala kerugian pada johir tadi, al-farqu tadi, rugi nih, hitung-hitung secara johir rugi nih. Bah, bisa dibanyak dibunguli orang, aku nih banyak dibodohi orang nih, gara-gara ini, adakah kita dunia nih, iyalah, wah rugi ini. Bah, ternyata anak buahku di perusahaanku nih maling semuaan nih. Nah, misalnya nih, banyak kerugian nah gara-gara dikorupsi oleh anak buah. Tenang. Ya Allah, ujar ya hati. Nah, Mbak melihat di komputer apa data. Ya Allah, banyaknya disikatnya anakku. Apa ya? Barang-barang usahaku nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ingat, karena hari-hari sering banyak berzikir, membawa tasbih ke perusahaan nah. Pemimpin perusahaan ini kan, paloy. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau anak buah, oh banyak banget jadi tikus misalnya lah. Ya Allah. Allah akan mengganti semua itu. Allah akan mengganti. Mungkin pergantian itu langsung di dunia dan akhirat, mungkin akhirat saja, tapi yang paling banyak Allah itu mengganti dunia dan akhirat. Allah akan memajukan nanti usaha itu lebih maju lagi, seperti orang bersedekah. Maka ikhlaskan semua itu terjadi. Nah, ini orang yang al-farqu, dia bisa membedakan kelakuan hamba itu sampai ditariknya menjadi al-jam'u. Al-jam'u itu menggabungkan anugerah Allah dengan pesakitan yang kita lihat sebagai anugerah Allah. Maka yang terjadi adalah anugerah Allah itu akan datang kepada kita. Kalau jadi bos perusahaan sudah, kalau jadi korupsi anak buah, kembalikan kepada Allah. Allah akan mengganti semua itu di dunia maupun di akhirat. Nah, ini terjadi dalam kisah Imam Rabi ini murid Imam Asy-Syafi'i. Ruya anna Rabi al-Jiji
sahibil Imam Asy-Syafi'i. Sahib ini murid ya, murid Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Marra yauman fi ajaqihi misra wa ijanata mamlu'in Ramadan. Satu hari dia berjalan di suatu tempat di daerah Mesir, negeri Mesir. Tahu ya kalau Mesir? Tahu lah Mesir. Pernah ke sana kah? Oh, kada pernah lah. Tahu di TV aja lah. Di jalan sempit. Askoh ini tempat sempit. Wa ijanata mamlu'in. Iwa ijan tiba-tiba. Izanah mamlu'in. Ada bejana. Tarha ala ra'sihi panajaan dabbatihi. Tiba-tiba ada bejana berisi debu atau berisi Ramadan itu abu gosok, semacam bekas orang membakar itu apa namanya? Melayang di udara, plok, dia kena kepala Sidin, kena baju Sidin, kotor baju Sidin. Panajalaan dabbatihi, maka beliau pun turun dari tempat kudanya. Wa aqadha iyan kudu siyabihi, kemudian beliau mengambil pakaian beliau, di kibas beliau supaya hilang pakaian itu. Bukan hilang pakaiannya, hilang kotornya. Paqilalahu, ada orang berkata ketika itu, ya Rabi, wahai Imam Rabi, ala tajajjarhum, kenapa engkau tidak membalasnya, tidak memaki-maki orang itu yang ma'anu tadi tuh? Apa ujar Sidin? Faqala man istahaqqan nar wasuliha birramadi laisa lahu ayyaqdaba. Apa ujar Sidin? Man istahaqqan nar, siapa yang berhak untuk masuk ke dalam api neraka? Siapa yang berhak? Semua kita ini berhak untuk masuk dalam api neraka. Berhak. Hendak mengambil tiketnya, silakan aja nah. Nah, kisah nih lah. Wasuliha birramad, kemudian kita ini berhak masuk neraka, lalu Allah menyelamatkanku dengan rahmat itu abu gosok yang disimburkan kepadaku. Artinya gara-gara abu gosok itu aku diselamatkan dari api neraka. Laisa lahu ayyaqdab, bagaimana mungkin aku marah kepada orang tersebut? Nah, itu tak sama kita bersepeda. Nah, kalinya tiba-tiba ada orang bersepeda motor lewat blogor, maka pas musim hujan nang apa nih nang bekas simburannya itu kena langsung kita. Iyalah, secara johir itu tidak menyelamatkan kita. Apa yang terjadi? Rugi kelak. Maka mau ke masjid kotor baju kita. Iyalah, kalau kita marah hari itu, kita sia-sia, paling marah aja orangnya hilang dah. Apa gunanya marah? Tapi sebenarnya kalau kamu melihat batin, itulah yang akan menyelamatkanmu, kata Imam Rabi, daripada api neraka. Subhanallah. Ya kelak, reda kita. Bapak juga marah-marah. Ujar paman kita, kalau orang hendak behera Sidin, hendak beka hendak beol, hendak behera, lalu cepet-cepet berang, ya kelak. Nah, kayak itu aja sudah selesai, hilang marah kita ya lah. Nah, atau bisa jadi membawa orang tuanya ke rumah sakit ya lah. Jadi kayak itunya. Nah, ngapain marah? Susah-susah marah. Subhanallah. Inilah sebuah cerita bagaimana Imam Rabi ini wafat pada tahun 250 Hijrah. Kira-kira 40 tahun setelah Imam Syafi'i wafat. Cerita itu menggambarkan, yaitu dalam Risalah Qusairi, bagaimana cara orang ingat kepada Allah itu bermacam cara. Ingat itu bisa kita lakukan meskipun kita sedang mengurusi urusan dunia. Berkuda, kalau sini nunggang kendaraan, sedang berjalan, sedang jualan pentol, jualan bakso, jualan nasi kuning, jualan apa saja, bekerja di kantor. Ya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah. Tadi lupa benar, hamba ya Allah banyak benar, astagfirullahaladzim. Habis itu lupa lagi dengan Allah, asik lagi dengan pekerjaan, astagfirullah, subhanallah Allah. Enggak apa-apa, itulah manusia. Keadaan seperti itu, kehidupan itu termasuk bagian daripada orang mengingat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita mengerti maksud dan nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.